sebuah memorizing ya, atau pengingat untuk saya pribadi, untuk panjenengan. Marilah di awal tahun ini, di tahun Hijriyah wonten sasi napa Muharram nggih. Marilah kita bersama-sama untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bulan Muharram adalah bulan yang Allah muliakan. Ya, maka nanti Allah berfirman dalam surah At-Taubah wonten ayat 36 nggih, Allah berfirman kama qala ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhirih. Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun sama dengan 12 bulan nggih. Dan di antara 12 bulan tersebut niku enten sekawan bulan ingkang Allah muliakan, yang Allah haramkan, yang Allah jaga, yang Allah berikan sebuah kehormatan. Pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Maka orang-orang Jawa mengatakan bulan Muharram ini disebut dengan bulan apa? Syuro. Syuro saat menika dipendet saking bahasa Arab di tanggal 10 Muharram. Maka nanti insya Allah dinten Selasa niku enten sebuah amalan puasa sunnah disebut dengan puasa Tasu'a. Apa? Tasu'a, puasa 9 Muharram. Kemudian tanggal 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura, yaitu sedoso Muharram dinten Rabu malam Kamis. Tanggal 11-nya itu juga puasa yang disunahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin kajian buat kesultan maka dalam bulan Muharram saat menikah, bulan Muharram ini disunahkan untuk berpuasa. Rasul mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas berkata, afdholus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bukhari rawahu al-Bukhari. Niki pripun? Ada mriki napa mriki Pak? Nggih. Pripun niki ngaten? Nggih. Ora ke sini. Ngaten. Agak apa? Agak pripun, Bu? Ampun. Ini sepelannya seru ini. Ngaten. Nggih. Kira mriki. Jadi Bapak nggih boten ketingal. Sebutan saya. Sampun. Nggih, Bapak aman insyaallah nggih. Oke, Bapak sudah ngalah ngoten nggih. Padahal sebutan enten apa-apa kali ibu nggih, karena ibu ini rasa kuat sedunia betul. Mak-mak zaman now. Saya niki mboten aman. Menurut saya aman. Saya dalam tadi kita sampaikan dalam pertama nggih mukadimah malam hari ini surah At-Taubah wonten ayat 36. Ini ada sekitar yang paling pertama dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah. Nah, dalam ayat ini tadi kita sampaikan bahwasanya jumlah bilangan bulan apa? Hurum Bulan hurum itu atau sebut bulan yang Allah muliakan. Ya, dari 4 bulan, dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah sucikan, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram Muharram yang sekarang kita sama-sama lalui. Yang keempat adalah bulan Rajab, di antara Jumadal Akhirah dengan Sya'ban, 10 bulan Ramadan. Kemudian tadi kita sampaikan dalam bulan Muharram ini terdapat sebuah riwayat dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Sinten Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niki sepupunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkumpul satu mbah. Ya, adapun Nabi Muhammad niku nasabipun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Niki nggih. Adapun Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas nggih sinten bin Abdul Muthalib. Dados setunggal napa? Setunggal mbah. Jadi ini sepupuan antara Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan dalam kitab Bukhari, Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan afdholus siyam
Nggih, dadosipun puasa yang paling mulia afdhalus siyam ba'da Ramadan. Nggih, dadosipun apa? Puasa yang lebih utama, nggih setelah apa? Setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, di dalam bulannya Allah. Ya, dalam bulannya Allah disebut dengan bulan Al-Muharram, yaitu bulan yang sekarang. Ya, maka suatu halnya, sebuah perihal ketika disangkut pautkan dengan lafaz Allah, ya, malaikatullah, nabiyullah, rasulullah, syahrullah, segala halnya yang terikat dengan lafaz Allah itu sebaiknya pun sangat dados mulia. Ya, segala hal di dunia ini dalam sebuah benda, sebuah sebutan atau tempat ataupun zaman atau masa yang terikat dengan lafaz Allah itu dados mulia. Sebagaimana diri kita pun jikalau kita dekatan dengan Al-Qur'an. Karena kenapa? Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti disunahkan rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nggih, tersebut wonten sasi Muharram yang sekarang kita lalui, ini bisa diingat-ingat kalau Muhammadiyah niku siyamipun Ahad, Senin, Selasa. Senin, Selasa, Rabu. Ngoten nggih niku MU nama Muhammadiyah. Sana Manchester United nggih mboten yang sering kalah betul, Pak. Nggih, kalau sersinya Muhammadiyah, memang kemarin di awal waktu hilal itu benten apa? Ru'yah. Ya, kalau di Muhammadiyah niku siangipun Ahad, kemudian Senin dan Selasa. Ya, ini tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Ya. Kemudian adapun kalangan Nahdiyin ini berarti negara ya. Negara NU atau sama dengan pemerintah seperti itu. Nanti di tanggal NU ini di hari Senin, kemudian Selasa dan Rabu. Ya, tanggal pinten sak menika bisa 9, 10, 11 Muharram. Ya, karena kenapa berbeda waktu? Karena di awal dulu itu masuknya pun bulannya itu benten. Ya, kalau kemarin sudah bulan sakit ya ketika alit ngoten niku. Nek menawi jenengan teng pergi kemudian ningali bulan niku sangat terang kemudian alit sekali. Semua sudah tampak seperti itu. Ya, jadi inilah nanti di tanggal Senin hari Senin nanti ini disebut dengan puasa Tasu'a. Ngoten. Ini kayaknya kita kecepatan ya. Senin, Selasa, Rabu. Ngoten betul ya? Betul? Napa betul nih? Satu Dzulhijjah, 1 Muharram. Ya. Oke. Jadi kalau Islam Kamis 10 Muharram. Oke, berarti ini kita kecepatan hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu. Ini Muhammadiyah ya. Kemudian kalau yang pemerintah itu dari Selasa ini Tasu'a, kemudian Rabu ini Asyura, Kamis ini tanggal 11 Muharram. Ngoten. Betul nggih? Nah. Nggih. Bukan dari Selasa Tasu'a, Bu. Gitu. Saatnya kita tanggal pinten Muharram? Tanggal 3. 3 ini hari ini atau pada maghribnya? Pada maghrib ini kan pada maghrib tanggal 3. Sampun nggih. Kemudian tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kurang 7 hari niki dinten Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Betul? Berarti Rabu, Kamis, Jumat. Ya, untuk yang Muhammadiyah lebih cepat ya. Berarti Selasa,
Rabu, Kamis. Oke. Oke, kalau ini soalnya pas bahas di masjid yang lain itu nggih sempat ngawang-ngawang ngoten. Cuma saya belum tentukan nggih, nggih matur suwun. Kalau yang nahdinya atau pemerintah berarti hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke. Inilah yang disunahkan 3 hari berpuasa di bulan Muharram. Oke, matur nuwun barakallahu fikum ya. Ya, bulan yang paling mulia yaitu puasanya di puasa Ramadan. Setelahnya adalah di bulan yang Allah disebut dengan bulan apa? Al-Muharram. Yeah. Karena kenapa? Di tanggal 10 Muharram ini nanti ini ada sebuah peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Sinten? Nabi Musa dari kejaran bala tentara Fir'aun di Laut Merah. Artinya Nabi Musa Allah selamatkan di Laut Merah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Tanggal pinten sapunya kok? Tanggal 10 Muharram. Itulah kenapa orang-orang Yahudi Nasrani itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ya, akhirnya ketika Rasul dari Mekah datang ke Madinah bertanya kepada para sahabat, hari apa ini? Ya, kenapa orang Yahudi Nasrani mereka berpuasa? Kata para sahabat, ya Rasulullah, 10 Muharram ini adalah dulu ketika Nabi Musa Allah selamatkan dari bala tentara Fir'aun. Itulah kenapa orang-orang Yahudi berpuasa, itu kata mereka. Ya, apa sebabnya? Sifat syukur kepada Allah. Ya, akhirnya Rasul mengatakan wa nahnu ahaqqu bi Musa. Dan kita lebih berhak untuk berpuasa daripada umatnya Nabi Musa. Sinten sapunika Bani Israil, Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Terus makin enten piantun Nasrani, ada orang Kristen. Itu biasanya mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Tapi kalau tidak puasa berarti Nasraninan mboten mawon. Ya, karena orang Nasrani itu juga sejatinya punya ajaran mereka. Ya, punya ajaran, punya tata krama, punya ibadah. Ya, dan juga mereka itu mengharamkan babi, mengharamkan khamr. Nggih, kenapa mboten? Bani Israil, Yahudi, Nasrani itu napa mereka mengharamkan babi, mengharamkan khamr dan mengharamkan perjudian juga. Itu kalau Nasrani yang benar-benar berpegang teguh dengan kitab Injil yang dulu. Seperti itu. Bukan kitab Injil yang versi sekarang, versi Barnabas, Lukas, Matius, Yohanes dan sebagainya. Ya, itu sudah dirubah semua menurut pemahaman hawa nafsu mereka sendiri-sendiri. Nah, para bapak, para ibu memuliakan, barangkali ini dulu ya dalam bulan Muharram. Jadi memang disunahkan nanti tanggal 9, 10, 11 kita untuk berpuasa. 10-nya kita berpuasa karena Nabi Musa pun berpuasa, bersyukur kepada Allah telah Allah selamatkan dari para tentara Fir'aun. Lagi kata Nabi Musa itu pripun? Dia mengatakan al-bahru amamuna wal adu warauna. Depan itu laut, belakang itu apa? Musuh. Ya, terus kita mau gimana ya Allah? Akhirnya Allah mengatakan wa anti asab. Bagaimana Nabi Musa kan betul laut. Kalau tongkat dia kata Allah, lemparkanlah tongkatmu. Berarti lempar atau diketukkan terbelah daripada laut merahnya. Itulah kenapa di antara para ustadz atau kiai itu biasanya ketika berdakwah betul apa Pak? Betul tongkat. Enten apa boleh? Enten sinten? Saya persedengan sinten Mbak? Masjid kan, masjid mereka betul ya, tongkat. Kalau yang terkenalnya Gus Miftah ini, betul tongkat itu dia. Kalau berdakwah, ya. Jadi di antara ustadz itu memang ada yang bawa tongkat, ya seperti bagaimana Nabi Musa membawa tongkat juga. Cuma itu tidak harus. Mungkin di mentok diantar malah benar bisa. Ya. Kemudian di antara para guru-guru kita, para ustadz kita juga, barangkali ada juga yang memiliki kekayaan yang banyak. Nggih, enten apa mboten ustadz niku kaya, Pak? Enten nggih Bu nggih kata. Nggih, kaya apa? Kaya hati. Nggih. Apa nggih? Ya, kayak harta memang, betul kayak harta. Kenapa? Barangkali ustadz tersebut itu termasuk keturunan Nabi Sulaiman yang memiliki banyak kerajaan, banyak kekayaan. Ustadz sinten sak menika? Ustadz Solmed nggih. Sugih banyak uangnya, banyak hartanya dan sebagainya. Yang ketiga, ada apa tidak ustadz yang suaranya itu bagus ketika baca Quran? Ada Pak nggih? Ada sosok alimah bagus suaranya. Ini apa boleh? Ini seperti dentunan daripada suara Nabi Daud alaihissalam. Min mazamiri Ali Daud alaihissalam. Terus Nabi Daud itu adalah nabi ketika baca kitab Zabur.
Itu luar biasa bagus sekali kata para nabi terdahulu seperti itu. Maka ada juga ustadz yang sifatnya apa? Mendapatkan warisan berupa suara yang bagus. Ya, yang keempat enten apa mboten ustadz ingkang ganteng Pak? Ngeten. Enten. Ya, kalau saya tadi kayaknya subjek ya mboten nggih. Insyaallah. Kemudian suaranipun nggih mboten sae. Kemudian betotokat nggih mboten. Tapi masih ada kesempatan yang keempat. Nggih, roti ganteng seketik nggih. Barangkali keturunan Nabi Yusuf alaihissalam ketinggalan mboten nek mboten percaya iki ibu beto pisau. Nggih, motong-motongi drambang napa sayur kula lewat ngajengin jenengan. Nggih, kula motong tangan dianggap napa malah kula dicari Pak Yusuf ya. Nggih, terusipun iki dalam bab Muharram nggih dan banyak kejadian-kejadian di bulan Muharram ini cuma hadisnya itu lemah. Ya sebagaimana Nabi sinten yang dimakan oleh ikan paus nggih Nabi sinten? Nabi Yunus. Ya, itu ada ulama yang mengatakan Allah selamatkan dia di bulan 10 Muharram itu juga ya. Kemudian Nabi sinten oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar itu tanggal 10 Muharram. Ya, kemudian Nabi Soleh itu juga yang Allah berikan sebuah ujian, Allah lepaskan ujiannya tanggal 10 Muharram. Tapi itu semua tidak ada benarnya. Yang benar hanya hanya satu. Allah selamatkan Nabi Musa daripada kejaran para tentara Fir'aun. Ya, adapun yang dulu-dulu para nabi itu Allah tak besok tentang kebenaran hadisnya, maka yang paling sahih adalah Nabi Musa Allah berikan sebuah keselamatan di tanggal 10 Muharram. Tanggal 9-11-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi supados tidak hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram. Oke, maka dalam keutamaan 10 Muharram, oke, nama puasa Asyura. Oke, inilah kata-kata atau asal muasal daripada bulan Syura. Oke, terus huruf airnya ini dihilangkan dan terus nama Syura. Mana? Asal apa buatan Bu? Boleh nggih Pak? Boleh. Ya, huruf airnya dihilangkan tidak ada masalah. Yang penting jangan huruf alifnya mawon dihilangkan. Ini buatan asal. Sampun nggih? Kalau air dihilangkan kan surah mboten. Kalau hamzah dihilangkan tetesin apa? Sampun masjid iki nggih buatan asal. Nggih ngoten nggih. Jadi yang hamzah tidak boleh dihilangkan. Mungkin dihilangkan asyur mboten. Apalagi roknya dihilangkan malah buatan asal. Ya, astagfirullah ya. Maka bulan Syura disebutkan adalah bulan hurufnya Allah. Nah, dalam sebuah hadis riwayatnya seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu suila, ketika beliau ditanya oleh sahabat suila an siyami Asyura, tentang puasa di bulan apa? Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Intinya Rasul mengatakan, beliau bersabda, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablaha wa Muslim wal Tirmidzi wal Musnad fi musnadihi. Ya, jadi intinya adalah 10 Muharram ini pahalanya adalah atau keutamaannya keutamaannya itu dapat menggugurkan apa? Dosa, menghapuskan dosa selama satu tahun yang telah lalu. Dalam kurung dosa apa? Dosa kecil. Ya, terus ibu-ibu nek biasanya pun rumiyin niku pernah napa? Nanti rasan-rasan. Pernah Bu rasan-rasan? Boten pernah ya. Alhamdulillah. Bapak boten pernah ya. Ibu boten nanti malah bapak yang rasan ya. Insyaallah niki malah kebalik. Ya, jadi kalau dulu kita pernah rasan-rasan tangginipun ataupun orang lain, itu dosanya gugur ketika kita berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dalam kurung dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus dengan cara taubatan nasuha, harus menyesali, meninggalkan, kemudian tidak mengulangi lagi. Ya, itu daripada syarat taubatan nasuha dari dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil itu bisa gugur, bisa rontok dosanya dengan cara apa? Dengan sholat 5 waktu, subuh ke duhur, niku dosa kecil niku gogrok kiamat. Duhur ke asar dosa kecil niku gogrok kiamat. Asar, maghrib, akhir ke isya itu semuanya bisa rontok secara otomatis antara Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan bulan apa? Ramadan, dengan syarat orang tersebut tidak berbuat dosa besar. Oke, semoga insya Allah ini kita langsung lanjut dalam surah An-Nas. Sadaripun kita tadabburi. Mari kita membaca surah An-Nas sadaripun sesarangan terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma arhamna bil Quran. Terusipun surah yang kedua kita tadabburi nggih. Kalau ini surah Al-Fatihah sampun apa dereng? Sampun. Nggih. Sampun kita sampun selesai. Rasa kemutan insyaallah nggih. Ya, intinya kita sekali lagi rangkuman dari Al-Fatihah untuk kita tadabburi bersama-sama dari ayat yang ngapunten. Ada dua pendapat di Al-Fatihah itu. Ada yang dengan bacaan malah. Yang kedua tidak dibaca. Yang tidak apa? Tidak dibaca. Terus nanti engkang baca ini sama. Semua sama-sama 7 ayat. Yang baca basmalah 7 ayat, yang tidak nggih 7 ayat. Nggih kok saged. Nanti ayat yang terakhir itu dibagi jadi 2. Kalau yang baca basmalah terus siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Nggih, dipisah Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Tapi kalau paus basmalah tadi 2 ayat itu dijadikan 1. Nah, nanti kalau kita makainya basmalah itu dibaca, maka intinya dalam surah Al-Fatihah ini sebenarnya pun sakit diingat ya, dari ayat yang kedua ya, sampai ayat yang keempat ya, ini intinya semua tentang pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah dalam hadis Abu Hurairah Bukhari Muslim. Terus kalau kita itu takbir Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu dereng muji itu, baru menyebut nama Allah. Ayat yang kedua kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman di atas. Apa kata Allah? Afna alayya abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Itu yang pertama. Kita baca berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim, majadani abdi. Kata Allah, hambaku memujiku sekali lagi. Ya, terus berikut Maliki yaumiddin, afna alayhi abdi. Kata Allah, sekali lagi hambaku memujiku. Terus Allah memang sangat suka untuk dipuji, dan seorang hamba tidak boleh ingin mendapatkan sebuah pujian. Karena kenapa? Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus buatan angsal kita niku ngelem-ngelem diri kita sendiri. Nah, kula niku piantun saya niku buatan angsal. Saya orang yang soleh, saya orang yang ganteng, saya orang yang sudah banyak berbuat baik untuk umat Islam, niku buatan angsal. Satu, tidak boleh seperti itu. Yang kedua, juga tidak boleh mengharap pujian dari orang lain. Ayo Pak, pujilah saya. Puji nopo? Ya kayak puji gitu. Ya, tidak boleh meminta orang lain untuk memuji diri kita, seperti itu. Yang boleh ya, ketika ada sifat yang baik kita miliki, kemudian orang lain itu suka sama kita, kemudian mengatakan kepada kita, Masya Allah, dengan itu piantun dengan saya, apa yang kita katakan? Alhamdulillah. Doakan semoga saya istiqomah. Ngoten niku asalipun nggih namung ngoten mawon, Pak. Ya, kaidah pujian itu tidak boleh kita memuji diri kita sendiri, satu. Yang kedua, tidak boleh meminta orang lain itu memuji kepada kita. Karena kenapa? Segala pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah, Tuhan atau Rabb semesta alam. Ngoten nggih? Yang ketiga, jikalau orang itu memuji kita karena sifat baik kita dalam kurung sesuai dengan fakta, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sesuai dengan fakta, itu berikut, Mbak. Nah, itu tidak boleh. Rasul mengatakan mending saya ambil tanah, kemudian apa? Saya lemparkan ke wajahnya, karena tidak sesuai faktanya. Ini misalkan enten Pak Sinten, kalau ini ikan tumut tadabur,
yang dulu ikut pertama kali? Oh, Enten? enten. Iya. Ingkang riyen ikut sekarang izin riyen nih. Pak Cucu. Nah, misalkan Pak Slamet nonton nggih. Nah, Pak Slamet ini di awal tadabur ikut. Ya, sekarang beliau izin. Ya, izin tidak ikut tadabur. Nah, terus ketika saya tanyakan, Pak, Ibu kemana Pak Slamet? Dia katakan beliau lagi tidak Ustaz. Ya, lagi banyak keperluan, banyak kesibukan di luar. Ya, ketika besoknya saya ketemu sama Pak Slamet, ya, terus saya katakan kepada beliau, Pak, ini dengan derek ngaji saran-saran ya. Nah, kata teman-teman jaringan ibu itu pindah ke tempat lain atau sampan atau bepergian ada kesibukan. Ternyata kata beliau, oh itu Ustaz, belum dalam tilem betul nih, Pak. Ya, itu artinya terlalu husnuzon. Ya, kalau kita tidak tahu tentang sebuah orangnya atau seseorangnya, nanti kita nyebut nama mendel mawon. Ya, agar sesuai dengan fakta. Gimana nggih? Ayat 2 sampai ayat 4 ini berisi tentang pujian kepada Allah. Ya, jadi kalau kita takbir sepeda milih Allah Akbar, entah ketika jamaah maupun ketika sendiri. Pas kita baca ayat yang kedua, 3, 4, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatakan hambaku telah memujiku dengan firman-Nya loh ya, dengan firman-Nya. Sebagaimana yang Rasul sampaikan seperti itu. Kita baca ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Dalam Quran maka Allah Rahman, Allah ridho kepada orang yang senantiasa memujinya. Cuma kita tidak bisa mendengar firman Allah. Ini apa buatan? Ini mungkin sangat kira malah bahaya Pak. Malah bahaya. Ya. Kita baca 3, 4, Maliki yaumiddin, maja dari abdi. Sekali lagi, hambaku memujiku. Kalau kita baca ayat yang kelima, Allah berfirman. Ayat kelima itu berikut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Kata Allah dalam firman-Nya, inilah yang ada di antaraku dan di antara hambaku, di antara punya besar ya, dan di antara hambaku. Ya, artinya apa? Allah punya hak, ya, kita pun punya hak. Apa haknya Allah untuk diibadahi? Diibadahi. Haknya Allah adalah untuk diibadahi. Adapun hak kita pun apa? Diberikan balasan berupa surga bagi siapa yang tidak berbuat kezaliman dalam dirinya maupun kepada orang lain. Ayat yang ke-6 dan ke-7, ini adalah doa dari seorang dari hamba. Ya, dan Allah yang maha apa Bapak sekalian? Yang maha mengijabahi. Mengijabahi. Sebagaimana yang Allah firmankan, yakni dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah wonten ayat 186. Allah berfirman kama qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jikalau hambaku niku bertanya tentangku, maka jawablah berikut, aku itu dekat. Allah niku apa? Dekat sekali kepada hambanya. Allah pun mengijabah doa seorang hamba jikalau dia itu apa? Berdoa. Ya, maka jangan pernah sampai bosan untuk berdoa. Ya, dan sifat doa niku sifatnya sebagai pun itu apa? Mustajab. Nah, sifatnya doa kita itu Allah kabulkan dengan 3 cara. Pertama, langsung kontan, langsung atau kontan. Misalkan wonten subuh barokah, wonten masjid Al-Huda. Tiba sholat subuh, bariku kultum sekedar kita Ustadznya batin ya Allah, mugi-mugi barikin dan sarapan. Niku enak sarapan membuat biasa niku. Wah, ada sarapan berarti langsung diijabah doanya Masya Allah. Ya, termasuk ada juga sebuah ini ada kabar-kabar yang lagi beredar. Ya, ada orang buta atau nomor kacamata mana itu ngeten iki minta-minta kepada orang lain. Ya, teman saya memberikan langsung uangnya. Berikan uangnya, ketika mau nyebrang jalan, kacamatanya dilepas, bariku ikut kanan kiri nyebrang. Ya, apa kata dia? Alhamdulillah ya Allah, itulah kedahsyatan dari sedekah. Ya, langsung Allah tidak butakan pandangannya. Ternyata dia apa ngapusi.
Tapi tidak ada masalah, kita harus apa? Husnudzon saja. Dengan sedekah kita, Allah sembuhkan pandangannya, betul ya? Ternyata sembuh apa? Sembuh hati, betul kan? Ya, jadi kita husnudzon ketika itu. Yang kedua kapan? Ditunda. Ya, Allah tunda, ditunda di waktu yang terbaik. Ya, maka jangan sampai pernah memiliki sifat suudzon kepada Allah. Ya Allah, sampun donga bola bali kok derek diijabahi. Ya, karena kenapa? Nanti Allah akan berikan sebuah hadiah yang lebih besar di waktu yang terbaik. Ya, kita sekarang barangkali belum butuh tentang sebuah kebutuhan yang kita inginkan. Nah, nanti kalau Allah berikan yang kita tidak butuhkan di waktu sekarang, barangkali berikut hal tersebut bisa habis. Kenapa betul? Ya. Allah berikan waktu yang terbaik supaya tepat waktu. Ya. Yang ketiga, Allah tidak ijabah di dunia, nanti akan diganti di akhirat. Dengan cara apa saat menikah? Dengan cara barang-barang kita yang hilang, harta kita yang hilang sebagian, harta yang diutangi, termasuk seperti itu lagi. Ya, nanti kalau ada teman-teman panjenengan yang bisa dihutangi, kemudian kok ikhlas lillahi ta'ala buatan sah dibalikkan, nah itu masya Allah. Ini kabari kalau langsung lagi, kabari kalau. Nah, ya, dulu ada saya punya jamaahnya teman juga ya, mungkin jaringan ngertos ya Ibu Eka gitu, teman putih gitu. Ini kalau kita bicarakan sebagiannya beliau setelah beliau meninggal ada masalah, boleh apa buatan? Boleh untuk jadi sebuah hikmah ya, dan dia cuma dari ya, karena sudah lama meninggal. Ya, jadi dia memang mensendirikan. Jadi sebelum dia wafat itu sempat ke sana. Sebelum tadabur kita nih Pak, dia masih ikut tadabur, padahal sudah pakai nih pembantu darah oksigen dan tapi ikut tadabur di akhirnya beliau. Ya kata beliau itu beliau menyisihkan atau membedakan dalam finansial. Jadi empat pembagian. Pertama uang untuk anak-anaknya ya, untuk dibiayai sekolahnya itu untuk salunya. Yang kedua uang untuk modal usahanya beliau. Yang ketiga uang tabungan beliau, yang keempat uang untuk ngutangi orang lain katanya. Iya, jadi kalau ada orang yang ngutang, ini yang harus ada uang yang khusus. Ya, nah kalau saya pas terakhir, alhamdulillah. Ya. Kata beliau, ini Ustaz, yang keempat, kalau ada orang ngutang ke saya, kok dia tidak bisa bayar, tak ikhlas gini. Kalau lagi bilang, masya Allah, kata saya kok saat ini ngutang bubu, jadi ini beliau mengkhususkan uang seperti ini, luar biasa gitu. Untuk sedekahnya memang seperti itu, sedekah untuk anak, untuk kemudian usahanya beliau, sedekah untuk beliau sendiri, sedekah untuk tadi Pak, ngutangi orang yang ada uang finansial yang khusus untuk orang-orang yang berhutang. Insya Allah luar biasa. Ya, monggo mungkin kita ini kabari kula nggih Pak ya. Ya, tapi jangan lupa kalau tidak kekabat ya hutang niku Pak rekoso Pak nggih. Kayak surah An-Nas. Niki sama nggih. Ya. Yang keenam ketujuh ini doa kita. Maka ketika kita sudah berdoa kita ucapkan lafaz Allah amin. Wa maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya, tapi para bapak perlu memuliakan. Kalau ini Al-Fatihah sampun di dereng. Sudah dijelaskan Al-Fatihah Pak? Belum. Oh, belum Pak? Oh, belum, baru pembukaan berarti nggih. Astagfirullah. Berarti anase pending clear nggih? Nggih. Surah Al-Fatihah dulu. Kalau ini sampun dijelaskan ternyata baru pembukaan. Tersebut Al-Fatihah. Niki nggih ayat yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Kenapa dibaca lafaz ini di awal Al-Fatihah? Supaya amal kita, perkataan dan semua ya niat kita itu hanya untuk Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, mata ini antara nama Pak sepeda boleh apa badan? Badan ada. Kita kasih mungkin badan. Ada. Baik. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismi itu apa? Dengan menyebut Allah yaitu nama Allah. Dan nama Allah ini para bapak, para ibu muliakan, lafaz Allah lafaz Allah kita enten apa buatan piantun dari dulu sampai sekarang yang menamakan dirinya atau saudaranya atau anaknya dengan nama Allah Pak. Pernah bilang piantun kok asmanipun Allah mata Pak, enten apa buatan? Oke. Jadi kan boleh pun aman Allah. Pernah bilang Bapak sekalian ada orang namanya Allah Pak? Tidak pernah ya? Kenapa? Tidak berani, betul? Ini kok Abdullah,
Tidak ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman, kata para ulama kita, tidak ada seorang hamba pun, entah hamba yang tidak taat, yang ingkar, yang non-Islam, yang Yahudi, Nasrani, mereka semua itu tidak berani menamakan nama orang dengan lafaz Allah. Ya, artinya apa? Ini memang hanya milik Allah saja. Lafaz seperti ini, ya, disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus sebut lafaz Allah, ya. Lafaz Allah ini kekhususan, ya, sebuah kekhususan yang memang hanya diperuntukkan untuk Allah saja, untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Ar-Rahman itu apa? Maha pengasih, ya, Maha pengasih. Ar-Rahim itu apa? Maha penyayang. Ya. Kita wonten penyayang. Di lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, di dalam dua nama-nama Allah Asmaul Husna. Ini enten bentene nama boten Bapak sekalian. Antara Ar-Rahman kali nama Ar-Rahim. Kira-kira niki sami nama benten? Benten ini pun nama bacaannya. Mungkin mulai kertas. Ar-Rahman untuk semua makhluk. Tidak hanya manusia, bahkan hewan juga punya kasih sayang kepada anak-anaknya. Cobi mawon enten babon pitik Pak. Babon pitik dengan gojeki dengan pendet satu anak itu. Pripun apa yang terjadi? Wah, boleh langsung terus reok. Betul nggih? Iya. Kalau ibu ndak ibu tetap sabar, betul nggih? Insyaallah. Jadi Ar-Rahman Maha Pengasih. Ya, ini kasih sayangnya Allah itu untuk semua makhluk yang berjumlah satu rahmat saja, satu rahmah. Kenapa niku rahmah? Kasih sayang. Ya, satu rahmatnya Allah ini didunduk untuk seluruh makhluknya, manusia, hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ya, itu semua terdapat namanya rasa kasih sayang. Ya, entah dari manusia sendiri termasuk kita, ya, rasa cinta pasangan antara suami ke istri, orang tua ke anak, ini nama boten, ya. Kemudian orang tua ke cucu juga, mbah-mbah ke cucu-cucu tersebut, itu daripada sifat daripada rahmatnya Allah ingkang jumlahnya pun satu rahmatnya Allah itu dibagi rata, satu rahmatnya Allah itu dibagi rata untuk semua, ya, untuk semua makhluk. Ya, ketika apa boten? Ini kan tasnya kinyis-kinyis ya Pak, masih baru lagi untuk semua makhluk. Satu rahmatnya Allah niku dibagi rata sungguh sangat cekap biar. Ya, itulah kenapa ada kasih sayang di antara orang tua kepada anak, pasangan, suami kepada istri dengan syarat mencintai pasangan sendiri. Kenapa boten? Ya, tidak boleh mencintai pasangan orang lain. Ya, walaupun banyak ujian. Ya, ada istilah namanya rumput tetangga lebih hijau niku nggih. Ya, memang seperti itu ujiannya. Lihat dari nikah, urut nikah. Ya, sampun nikah kok ningali datang sana kok mending ngono lagi. Nah, itu harus banyak raos syukur kita kepada Allah. Ya, kemudian ada pun Ar-Rahim, Maha penyayang. Maha penyayang ini telah khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Yang ngapunten Ar-Rahman atau Maha Pengasih ini semua Allah bagi kepada orang yang beriman di dunia. Ya, kedua kepada orang yang tidak beriman. Ya, terus orang kafir tidak beriman, itu juga Allah berikan rahmat. Ya, Allah berikan rahmat berupa nikmat. Ya, buktinya enten nama boten tiapun tidak beriman, nggih enten ingkang sugih Pak. Enten sugih kata ingkang gadah yuswa nama pasangan ayu nggih enten nggih. Gadah anak-anak nggih. Kata nggih. Ya, itu daripada sifat adilnya Allah kepada semua makhluknya. Yang beriman Allah berikan rahmat, yang tidak beriman Allah berikan rahmat. Yahudi, Nasrani, sebagian pun Allah berikan rahmat. Cuman hanya di dunia saja. Ya, hanya di dunia mawon, di akhirat niku boten. Adapun Ar-Rahim Maha Penyayang ini khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman.
di akhirat nanti, khusus di akhirat. Berapa rahmat Allah berikan? Sebanyak 99 rahmat. Ya, itulah kenapa sifat surga itu kekal, abadi selama-lamanya. Pertama takdir Allah, yang kedua ini terdapat 99 rahmatnya Allah. Kenapa ini rahmat? Kasih sayang. Hanya Allah berikan sepindah melih kepada mereka orang-orang yang beriman. Adapun orang tidak beriman itu sekalian, asal pembuatan bagi orang tidak beriman itu buatan tidak dapat di akhirat, tidak didapatkan, tidak diberikan rahmatnya Allah sebanyak 99 rahmat. Ya, itulah kenapa Rasul bersabda dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW dia bersabda dalam sebuah hadis, lillahi mi'atu rahmatin. Allah satu niko bersabda ya, Rasulullah bersabda, Allah satu niko gadah 100 rahmat. Sesungguhnya Allah niku gadah 100 rahmat. Satunya niku hidup rata di dunia, 99 itu di akhirat. Ya. Satu di dunia niku sampun cekap bahkan punjul-punjul lebih-lebih, yang sisanya ada di akhirat untuk siapa? Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman. Mungkin-mungkin sakit istiqomah dan sulh khatimah ini pun ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemudian ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ini sama Nisa berikut. Lanjut sedikit. Lanjut sedikit. Ya. Ayat yang kedua Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Napa atasipun alhamdulillah para bapak seperti yang mengingatkan. Alhamdulillah itu atasipun adalah segala pujian. Gitu. Ini kita ketahui ya, lafaz alhamdulillah, lafaz alif lam itu kalau ditaruh di depan itu artinya segala pujian, semua pujian hanya milik Allah. Lillahi alhamdulillah rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Tapi kalau tidak pakai alif lam dengan lafaz misalkan hamdulillah, artinya adalah pujian mawon. Sifatnya itu apa? Umum. Kalau ada alnya, sifatnya itu apa? Dados khusus. Ya, maka tadi kami sampaikan segala pujian hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak boleh memuji dirinya atau minta pujian dari orang lain, ya, atau minta dikumpul-kumpulkan, ya, tidak sesuai dengan fakta yang dia miliki. Niku buatan angsal, ya, memberikan janji-janji palsu sebelum diangkatnya. Mungkin sampai dados malah buatan niku sebelum jadi antek-antek asing mau dimusnahkan, setelah jadi malah mengenai antek-antek asing sebagainya. Ini pun termasuk. Nah, segala pujian milik Allah Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb itu apa? Rabb ataupun adalah penguasa atau yang mendidik, ya, yang mendidik atau yang mengatur. Oke, mengatur apa sebenarnya? Mengatur alamin itu apa? Alam semesta. Ya, jadi semua yang ada di alam semesta itu yang mengatur hanyalah Allah. Allah yang maha menguasa, maha mendidik, maha mengatur alam semesta. Sinten yang berada di alam semesta? Dia semua hambanya, semua makhluknya, seperti itu. Nah, itu ayat yang kedua, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita berkata tadi dengan lafaz yang kedua tadi, firman-Nya Allah mengatakan maja dari abdi, hambaku telah memujiku. Ya, terus kita harus sering-sering membaca surah Al-Fatihah. Nah ini yang ngapunten, hambaku memujiku. Ini kata Rasul hanya di dalam apa? Di dalam surat mawon. Ya, jadi kalau kita pasal itu Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca ayat yang kedua, 3 dan 4. Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Dalam kurung apa? Di dalam sholat mawon. Adapun di luar sholat ini tidak termasuk. Tidak termasuk daripada Allah menjawab. Ya, kalau kata para ulama, kita manggil Allah, Allah nyaurin kita, teman-teman. Itu ibaratnya seperti itu. Ya, maka barang siapa yang ingin barang siapa yang ingin ibaratnya seperti berbicara dengan Allah, maka sholatlah.
Ya. Kemudian barang siapa yang ingin Allah berbicara kepada dia, bacalah Al-Quran. Ya, paham ya? Kalau kita ingin dialog kepada Allah, berbicara kepada Allah, maka sholatlah. Ya, kalau Allah ingin berfirman kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Ini apa buatan? Ya. Karena Quran adalah firman Allah. Jadi Allah berfirman, kita yang mendengarkan. Tapi kalau kita sholat, itu seakan-akan kita berdialog kepada Allah. Karena kenapa? Ya tadi pas kita katakan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hambaku telah memujimu. Ya, kemudian ayat yang ketiga misalnya nggih Ar-Rahmanir Rahim. Ya, sama juga ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha apa? Penyayang. Pengasih bagi semua makhluk, yang beriman angsal rahmat, yang kafir angsal rahmat, orang maksiat, semuanya itu dapat rahmatnya Allah. Pinten rahmatipun satu saja di dunia. Ya, sifatnya umum. Adapun Ar-Rahim, Maha Penyayang bagi orang-orang yang beriman. Jumlah itu kita mau 99 rahmat kekal abadi selama-lamanya. Ya, semoga kita mendapatkan nikmat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ayat keempat, Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Gitu. Napa niku atasipun Malik ya sekalian? Napa niku Malik? Gitu. Kalau raja itu pendek, Maliki. Kalau Malik penguasa, dalam huruf yang memiliki, penguasa atau yang memiliki. Nanti kalau lafaz Maliknya pendek, itu terdapat surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, memang dalam Al-Fatihah dengan mawas panjang boleh, pendek boten napa-napa. Tapi setelah mempelajari ilmu qiraat, setelah dados hafidhul Quran, ngoten Pak. Tapi kalau belum belajar qiraat, huruf mimnya harus panjang. Maliki yaumiddin, penguasa atau yang memiliki. Yaum niku napa? Hari. Din niku napa? Hari pembalasan. Dalam huruf hari napa? Hari kiamat. Hanya Allah lah yang maha memiliki hari kiamat. Tidak ada yang dapat mengatur Allah pada hari kiamat. Maka sudah milih pujian hanya milik Allah, rahmat pun hanya milik Allah, rahim milik Allah, bahkan hari kiamat pun hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengatur Allah dan tidak ada yang membersamai Allah nanti ketika persidangan di hari kiamat. Seperti itu. Maka Al-Fatihah ini merupakan ayat yang surah yang sangat penting. Ayat kelima Allah mengatakan iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Napa artosipun iya kan? Hanya kepada Engkau. Na'budu, kami beribadah. Kami napa? Beribadah, dalam huruf menyembah. Kalau beribadah itu lebih luas maknanya. Ibadahnya itu napa? Doa, mengharap, takut, kemudian semangat, merasa terancam, khosyah, inabah, isti'adzah, meminta apa? Perlindungan, isti'anah, meminta pertolongan. Kalau lafadznya beribadah hanya kepada Engkau lah kami beribadah, itu lebih luas dibanding menyembah. Ya, kalau dilafadzkan menyembah hanya kepada kami menyembah, nyembahnya pun apa? Sholat, betul menyembah, sembah ya betul. Ya, tapi lafaz sembahyang ini sudah dipakai oleh orang-orang Hindu, sembahyang di pura, betul nggak? Tuh bahasa mereka seperti itu. Kalau beribadah hanya kepada kami beribadah dalam kurung menyembah. Ibadah itu lebih luas maknanya, termasuk belajar. Ini ibadah apa buatan Pak? Ibadah. Menerapkan kajian ibadah apa buatan? Ibadah, tapi bukan menyembah, tau ya? Nah, jadi kan ikut seperti ini, apakah menyembah? Tidak, kita beribadah. Caranya menyembahnya Allah dengan cara seperti ini beribadahnya, Lafaz ibadah itu lebih luas. Iya karena butuh hanya kepada Engkau kami beribadah, wa iya kanas ta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta apa? Pertolongan. Ngapunten, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah. Kalau kesupen ayatipun, kalau dan 4554 kebalik. Allah berfirman kama qala ta'ala wasta'inu bisabri was shalah.
dan mintalah tolong kepada Allah daripada perantara sabar dan sholat. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah untuk apa sapunika supados Allah gampilaken kita ibadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Pertolongan apa sapunika? Pertolongan supados gampil ibadah. Wasta'inu bisabri wassalat. Dan mintalah Allah tolong daripada Allah daripada perantara sabar dan sholat. Seperti itu, iya pada butuh wa iya panas tain. Ini ayat yang kelima. Sama nomor tadi Pak? Sampun? Ayat ke-6 ke-7 saat ini nama mangke. Langsung mampun ini pendek-pendek terus penjelasan hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Atau sepun sudah mulai ibadah ini kita harus banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Ampun kusupet di barsor pos doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya atas zikir kepada Engkau, sebatas ingat kepada Allah terus dan bersyukur kepada Engkau dan banyak ibadahku. Ya, sama a'inni ini pun apa? Nasta'in, meminta sebuah pertolongan. Ayat yang ke-6 Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa ada ihdina? Tunjukkanlah. Tunjukkanlah kami kepada sirat itu apa? Jalan yang lurus. Napa niku jalan yang lurus? Kata ulama tafsir, siratal mustaqim artinya adalah agama Islam. Pun kawan. Jalan yang lurus adalah agama Islam, agama yang tidak bengkok, yang tidak berbelok-belok. Ya. Adapun nama jembatan di akhirat, niku sana siratal mustaqim Pak. Ya, jadi tidak ada nama jembatan di antara surga neraka nanti, ya disebut dengan apa? Jembatan siratal mustaqim. Itu tidak ada namanya. Nama jembatan nanti di akhirat itu ada 3. Kalau tidak sirat, sama jisr, sama kontor. Jadi nama jembatan di akhirat itu nanti namanya apa? Pertama sirat, yang kedua jisr jahanam, yang ketiga adalah kontorotun. Ini artinya semuanya apa? Jembatan. Ya, tidak ada nama jembatan khusus disebut dengan jembatan siratal mustaqim itu buatan enten. Ya. Siratal mustaqim artinya adalah apa? Agama yang lurus, yaitu agama apa? Islam. Ya, termasuk Allah berfirman dalam surah Quraisy Al-Fil, wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah utus kepada pasukan gajah untuk menghancurkan mereka dengan mengutus burung yang apa? Berbondong-bondong. Tidak ada namanya dalam Islam burung ababil itu buatnya apa? Mungkin dulu kalau pas SD burung apa? Ababil, menyerang pasukan gajah. Dijebule dihapusi. Tapi dengan Al-Quran lagi, burung yang sifatnya pun apa? Datang secara berbondong-bondong. Ya, burung itu nanti warnanya hijau, paruhnya panjang, tajam, kuat, membawa kerikil dari neraka sijil. Kaki kanan cakarnya itu membawa sijil, kiri hijarah yang sijil, terus 3 kerikil untuk menyerang pasukan gajah tadi. Ya, gajahnya Abraha. Tidak ada nama sebutan burung apa? Ababil. Apa itu ababil? Burung yang datang secara berbondong-bondong, termasuk jembatan siratal mustaqim itu buatan enten. Artinya adalah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, artinya adalah agama apa? Islam. Ayat yang ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang kau ridhoi, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Murka itu kepada orang-orang Yahudi, sesat itu sebenarnya orang-orang Nasrani. Ya. Terakhir ayat yang ke-7 ini surah Al-Fatihah mungkin panjenengan tidak mawon di surah An-Nisa Pak Ibu sekalian. Nama surah An-Nisa ayat 69. Ini tafsiran dari Al-Fatihah ayat yang ke-7. Ya, siapa mereka orang-orang yang engkau berikan nikmat? Pertama para nabi, kedua yaitu orang siddiqin, ketiga syuhada,
Yang keempat, sholihin. Inilah orang-orang yang Allah berikan apa? Nikmat. Bukan yang engkau murkai sinten Yahudi dan engkau sesatkan sinten Nasrani. Yahudi punya ilmu tapi boten ngamalke. Nasrani tidak punya ilmu tapi beramal terus. Akhirnya apa? Terus sesat. Ya. Itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan tadabbur malam hari ini. Kita mengapunten, mungkin barangkali pembukaannya akan lama kita nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita lebih singkat lagi bi'idznillah ta'ala. Semoga apa yang tadi kita sampaikan dalam surah Al-Fatihah memberikan kepada kita penguatan tambahan iman dan yang mengapunten agak molor lagi waktunipun. Allah mengatakan lima alam tanah, wa'alina mayanfa'ana, wa'alina uluman tanfa'ana fiddin, wa tinal akhirah, wa al-qalbi'ana akhirul alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.